Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini Crypto Today kita berbicara tentang DeFi yang merupakan sinyal yang sangat-sangat positif dari CZ Binance berkaitan dengan DeFi tersebut. Kemudian kita juga bicara tentang Bitcoin dan ditambah dengan sinyal yang positif kali ini kayaknya menarik untuk kita discuss. Yang pertama, sahabat Black Cuan, ini datang dari pertanda 69. Ini merupakan hari yang akan dikenang kalau kita mengacu ke postingannya CZ di sini tanggal 9 bulan 6 Juni itu akan diingat sebagai DeFi Day. Semua ini karena chairman dari SEC Paul Atkins ini menyatakan bahwa DeFi and the American Spirit. Yang dalam hal ini sahabat Black Cuan, dia ingin menggenjot. Siapa yang ngomong menggenjot itu? Itulah kalian tahu yang menggenjot. Kali ini dia bukan sekedar menggenjot ya. Dia ingin membuat kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap perkembangan DeFi. Yang selama ini ada yang kita sebut sebagai regulatory barriers di sini. Tembok regulatornya tebal sekali, terutama di eranya si Gary Gensler itu. Hal itu membuat banyak pengembang ataupun DeFi ini, project-project DeFi ini kabur dari Amerika. Jadi masih tentang DeFi, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh SEC di sini? Dia ingin boost crypto innovation ini. Dan ini tentu saja berkaitan ya dengan perannya dia di dalam crypto innovation ini. Kenapa dia dipilih juga oleh Donald Trump untuk memimpin SEC sekarang ini. Donald Trump ini kan punya semacam agenda untuk menjadikan Amerika ini sebagai the capital of digital asset. Atau kita bilang aja capital of crypto lah, selain Bitcoin ya kan. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh SEC Chair yang sebelumnya, si Gary Gensler itu, yang melakukan pendekatan yang justru menghambat. Itulah kenapa itu banyak yang kabur ke Dubai, ke Singapura, pokoknya keluar dari Amerika. Dan sekarang ini dengan idenya Trump tadi itu, dia mau tarik lagi, ayo kalian semua berkembanglah di Amerika. Kita hidupkan ekonomi di Amerika, terutama dalam bidang digital asset ataupun kripto seperti ini teman-teman. Jadi semakin menarik ya untuk di Amerika ini. Satu lagi tambahan yang menarik untuk berita terkait dengan Amerika ini, terutama tentang tarif ya, yang dalam hal ini dari Menteri Perdagangan mereka, US Commerce Secretary, dikatakan bahwa pembicaraan dengan Cina ini sudah berjalan dengan cukup bagus dan ini akan terus berlanjut dengan baik. Itu harapannya dari pembicaraan terhadap Cina karena tegang terus ini. Jadi teman-teman, dalam tahun 2025 ini memang kita disuguhi ya dengan banyak sekali drama, dari mulai tarif ya sampai ke konfliknya Trump. Kemudian sekarang ini berita yang positifnya tadi itu adalah tentang DeFi. SEC mendukung ke perkembangan DeFi. Dan untuk pergerakan harga, ketika saya record video kali ini, harga Bitcoin sudah terkoreksi sedikit ya di sini di 108,9 untuk si Bitcoinnya. Akan tetapi yang menarik adalah Ethereum guys. Ethereum ini tembus di 2700-an sekarang ini. Ya sedikit koreksi juga yang terjadi, tetapi ketika saya lihat tadi pagi ya, itu harganya di 2600, 2500 seperti itu teman-teman. Dan sekarang ini kayaknya seru juga nih ngepamnya ke 2700. Jadi Ethereum ini dibilang scam, dia akan lawan. Jadi kalau diolok-olok, oke, diam. Dihina-hina, Ethereum juga diam. Tapi dibilang Ethereum scam, dia akan lawan. Ya, seperti itulah redaksinya ya, kurang lebih ya untuk si Ethereum ini. Kemudian untuk BTC di sini ada inverse head and shoulders di Bitcoin yang terjadi. Memang area 112 ini kayaknya area yang psikologis sekali ya untuk si Bitcoin ini. Karena begitu dia menyentuh ke 110, dia langsung merah di sini teman-teman. Langsung dia terjadi penurunan. Di sini ada koreksi sampai ke 108. Di sini kita lihat tadi. Akan tetapi apabila skenarionya
inverted head and shoulders ini terjadi, dia breakout di atas 112 ini, sahabat Black Cuan, kita bisa berekspektasi ya dalam hal ini dia terjadi kenaikan sampai ke 150.000 per satu Bitcoin, dan ini harus ditembus dulu nih 112 atau 113 dulu di sini. Dan jangan dulu lah dia turun ke 100.000, itu harapan kita teman-teman. Analisa ini bisa yes, bisa no. Dan ini lagi analisa yang cukup skeptis ya. Selama ini Benjamin Cowen ini selalu kontrarian dengan harapan kita teman-teman. Akan tetapi penting untuk melihat analisa-analisa yang justru dia ini kontra dengan ekspektasi kita. Yang dalam hal ini, alt season itu tidak akan datang, katanya si Benjamin Cowen, sampai akhirnya dia tembus ke bottomnya dulu untuk altcoins market cap, katanya dia di sini. Dan sekarang ini yang kita lihat di depan ini adalah pergerakan dari si Bitcoin yang ketika EMA 200 ini menyentuh puncak dari pergerakan dari Bitcoin yang sebelumnya. Dan di sini masih ada space untuk terjadi kenaikan di Bitcoin ini, atau dia datar-datar di sini. Apakah skenario buruk itu yang akan terjadi? Mari kita lihat ya, sahabat Black Cuan, seperti apa dalam beberapa bulan ke depan ini terjadi. Dan kita bisa perhatikan ya bagaimana riwayat ya, teman-teman, riwayat dari 200 SMA ini ya, 200 week SMA ini menyentuh ya, dari garis ini menyentuh ke puncak yang pernah terjadi sebelumnya di 2011, kemudian di 2014 itu adalah penanda puncak yang berikutnya. Kemudian penanda puncak yang terjadi selanjutnya adalah ketika EMA ini cross dia dari puncak harga yang terjadi di 2014 itu di tahun 2018. Dan sekarang ini di tahun 2021 muncak harga Bitcoin di sana, dan ini yang putih ini sedang dalam proses untuk ketemu atau dia bersilangan dengan posisi puncak dari Bitcoin di cycle yang sebelumnya. Menurut sahabat Black Cuan, berapa potensi harga Bitcoin ketika cross ini terjadi antara si SMA 200 ini dengan puncak ATH yang sebelumnya? Selanjutnya kita kembali ke altcoins, teman-teman. Pertanda saya masih ya sama di sini, meskipun orang bilang kita sekedar mencari break even saja di altcoin season kali ini, ataupun dia tidak akan datang, ataupun tidak mungkin lagi akan ada alt season. Saya masih dengan keyakinan saya bahwa Ethereum ini akan membawa pergerakan yang sangat bagus untuk altcoins ke depan ini apabila akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dirinya lagi ya. Terutama karena dia dibilang scam terus nih si Ethereum ya kan. Kali ini teman-teman, institusi mengakumulasi lagi Ethereum. Per tanggal 9 Juni ada 400 juta US dollar ini yang dimasukkan, yang dibeli kepada Ethereum, teman-teman. Berturut-turut dalam beberapa hari ini mereka sudah melakukan pembelian besar-besaran kepada Ethereum-nya, dan harganya itu tetap aja ditahan di bawah 3.000. Selanjutnya, BlackRock yang secara aktif mengakumulasi terus dia ini si Ethereum ya teman-teman, dan kali ini per tanggal 10 Juni mereka ini membeli dengan dana segar sebesar 35,2 juta US dollar kepada Ethereum. Whales are loading up, guys. Selanjutnya ada berita dari Nasdaq. Di sini ada company, perusahaan di dalam sana yang membeli sebesar 48.450.000 US dollar dimasukkan ke Ethereum. Corporates buying Ethereum deep. Jadi harga 2.600 itu kategorinya deep ya bagi perusahaan-perusahaan besar ini, teman-teman. Dan untuk analisa chart ya, di sini saya kutip langsung di sini dari Mr. Crypto bahwa posisi breakout si Ethereum ini sudah terjadi, teman-teman. Yang kita tunggu adalah konfirmasi dia buka dan tutup di atas bendera ini. Di atas bendera ini kalau dia buka tutup di atas sini, maka itu konfirmasi breakout untuk si Ethereum-nya di sini, sahabat Black Cuan. Yang mana ketika kita record video tadi ini harga si Ethereum 2.744 US dollar, sahabat Black Cuan. Dan untuk 10.000-nya ini yang menarik ini dari pergerakan si Ethereum per BTC ya di sini. Dia sudah berada di support sekarang ini, teman-teman, untuk Ethereum per BTC-nya di sini
yang kita ekspektasikan ya, apabila mantul dia di sini dan akhirnya dia breakout, maka path to 4000 atau 4K itu akan segera terjadi di Ethereum ini. Dan memang harus kita akui juga ya bahwa perjalanan ke 10K ini memang akan butuh waktu. It takes time teman-teman, dan akan ada banyak drama yang akan terjadi di sana. Jadi untuk kalian yang masih percaya dengan Ethereum di bull run sekali ini, di tahun 2025 ini, sahabat Black Cuan, mari kita lihat ya, seperti apa Ethereum ini akan memberi kejutan di tahun 2025 ini, atau bahkan nanti menjelang ke tahun 2026. Kalau saya ini ada semacam optimisme ya, itu di September, kisaran September menjelang akhir tahun itu nanti Ethereum ini akan bagus. Apabila nanti Ethereum ini benar-benar gaspol naik teman-teman, bahkan ke 10.000, saya bisa membayangkan altcoins yang selama ini tidur itu akan mulai dia bangun, dia sadar, dia, waduh, bos kita sudah naik nih, ayo kita ikutan. Nah, itulah bayangannya kepada si Ethereum ini. Dan analisa ini, teman-teman, namanya juga analisa ya. Kita membaca, bahkan saya mengutip dari analis-analis lainnya. Ini belum tentu benar, teman-teman. Jadi ini bukan harga mati bahwa Ethereum ini memang akan gaspol duluan gitu, enggak. Ini murni analisa, bisa yes, bisa no, seperti saya katakan tadi. Jadi teman-teman tetap melakukan riset kalian secara mandiri, dan ini bukan financial advice. Bahwa kalian mungkin suka Ethereum, saya juga suka dengan Ethereum teman-teman. Sama seperti kita suka dengan XRP di dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan kali ini XRP pun masih saya ekspektasikan akan terjadi kenaikan, sahabat Black Cuan. Sebagai kesimpulan teman-teman, apa yang dikatakan oleh CZ Binance tadi itu mengenai DeFi yang digenjot ya, digenjot oleh SEC, itu merupakan signal yang sangat positif kepada altcoin secara umum teman-teman. Dan sekian video kita kali ini, sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton, salam Black Cuan. Peace, my friend.